Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bersama bahwa sebagai manusia yang beriman, Allah telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka hidup kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mempersiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan semua hal yang menakutkan bagi hambanya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai akan semua perintah-perintahnya. Ketika yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan ditimbang dan kemudian akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Dan kebaikan sekecil apapun maka akan diberikan balasannya. Begitu juga dengan kemaksiatan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya juga. Namun ternyata ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dosa atau kemaksiatan seperti apakah itu? Dosa yang dimaksud adalah yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Tidak perlu kita sangka lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak kepada orang tua kita untuk kita hormati. Karena kita semua tahu bahwa murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezoliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan ketika orang tua yang kita zolimi itu mengadu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memahami bahwa doa orang tua yang mustajab itu akan menembus langit dan kemudian akan diaminkan oleh seluruh malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga membahagiakan orang tua kita menurut kemampuan kita. Jangan sampai membebani kehidupan kita, dan teruslah menjalin hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua kita. Dengarkanlah perkataannya, ikuti semua sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan selalu sayangi kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita pun
akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dosa yang kedua adalah berzina. Perbuatan maksiat lain yang balasannya langsung di dunia adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja dilakukannya, seperti melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang tidak sah, baik secara hukum maupun agama. Lantas apakah balasan di dunia yang akan diterima oleh para pelaku zina? Balasan dari Allah sangatlah dahsyat, karena Allah akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus-menerus melakukan zina dan tidak segera bertaubat atas perbuatannya itu. Adapun balasan Allah tersebut mungkin memang tidak turun dengan seketika yang lalu menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Namun Allah akan memberikan balasan secara bertahap bagi para pelaku zina ini. Misalnya seperti hancurnya rumah tangga, diberikan penyakit yang biaya kesembuhannya akan menghabiskan harta bendanya, dihinakan oleh masyarakat, dan sangat sulit mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk manusia yang sadar akan dirinya, maka mereka akan segera bertaubat. Namun bagi mereka yang tidak menyadari kondisi tersebut, biasanya mereka ini akan mengumpat, sehingga justru umpatan-umpatan mereka ini membuat hukuman Allah kepada dirinya menjadi bertambah besar. Dan bagi mereka yang sadar diri, kemudian segera bertaubat dari kemaksiatannya, insya Allah akan menunjukkan jalan dan membukakan pintu rezeki yang baru untuk mereka. Itulah bukti bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian yang ketiga adalah berlaku curang dalam berdagang. Dalam transaksi perdagangan ataupun jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat kita masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan dan kecurangan yang umum dilakukan oleh pedagang, seperti mengurangi takaran dalam timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan ini memang akan membuat pedagang mendapatkan untung yang besar. Namun tanpa disadari, perbuatan itu akan mendapatkan balasan secara langsung dari Allah ketika di dunia. Balasan yang diterima oleh pedagang yang berlaku curang sangat beragam jenisnya, seperti kesulitan mendapatkan barang dagangan, mendapatkan musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarga, rezeki yang semakin hari semakin sulit, semakin berkurang pembelinya, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya, meskipun ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia ini hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Namun jika kita di dunia ini selalu memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah akan limpahkan kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita paksa diri kita sebisa mungkin hindari ketiga hal yang tadi yang bisa menyebabkan Allah memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian, wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.